Mohon maaf, ini saya sudah berupaya semaksimum mungkin, tapi yang namanya sinyal ya itu di luar kendali dan kontrol kita. Jadi kalaupun nanti pertemuan kita hari ini kurang maksimum, insya Allah supaya rekan-rekan ini kan sudah meluangkan waktu, berarti kan ingin ada sesuatu yang dicapai. Nah, tujuan itu biar dapat nanti insya Allah kalau misalkan tiba-tiba terjadi sinyalnya buruk lagi dan tiba-tiba saya out dari webinar ini, nanti insya Allah saya akan buatkan video. Dan rencana untuk webinar kali ini saya ingin fokus step by step yang istilahnya mungkin sebagian dari rekan-rekan merasa kebingungan, sepertinya materi yang diberikan di Elite Supi atau tematik ini tuh arahnya kemana sih, hasilnya apa sih yang diharapkan gitu. Nah, saya ingin agar pertemuan kali ini bisa menjawab dan bisa dijadikan sebagai satu pedoman. Intinya semua memiliki tujuan dan saya tidak begitu paham seberapa besar mimpi, goal, tujuan dan cita-cita teman-teman. Yang jelas tujuan boleh berbeda, tetapi ada satu hal yang harus menjadi istilahnya seperti kunci utama gitu. Jadi nanti terlepas dari profesi teman-teman apa, di koridor apa, dijalani seperti apa, kalau kunci itu sudah dapat, insya Allah akan berhasil dengan berbagai istilahnya. Nah, ini mulai putus-putus. Masih bisa dimonitor? Masih, Mas. Bisa, Pak. Oh iya. Oke, ini soalnya tampilan di partisipannya kok hilang gitu. Baik, langsung saja saya akan coba berikan semacam sebenarnya bukan urutan langkah juga sih, tapi mudah-mudahan ini bisa mempermudah kita bicara satu nama yang saya perkenalkan, yaitu Padepokan Supi. Bisa dilihat ini tampilan teks ini Padepokan Supi. Bisa, Pak. Bisa, oke, saya lanjut ya. Jadi poin-poinnya pertemuan hari ini jadi saya ada rencana mulai hari ini dan seterusnya. Jadi hari Senin, di hari Senin saya akan mulai membagikan lagi materi. Kemudian seperti biasa di hari Senin sampai Jumat rekan-rekan praktek. Ini sudah direkod Pak Jayadi? Sudah, Mas. Oke, Senin sampai Jumat dilakukan praktek, dan hari Sabtu biasanya kita pembahasan ke 88%. 88% ini orang bisa mengatakan bahwa ini bawah sadar, ada juga yang mengatakan spiritual, ada juga yang mengatakan hakikat, ada juga yang mengatakan hakikat. Terus untuk hari Minggu biasa kita fokus ke masalah yang 12%. 12% itu yaitu pikiran sadar. Pikiran sadar ini mungkin ada yang menyebutnya ilmu jasad, fisik, atau ilmu kausalitas, hukum sebab akibat, dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah ilmu syariat. Dan kedua ilmu ini diwakili untuk yang 88% dengan satu tokoh yang bernama Khidir alaihissalam.
Adapun yang 12% adalah Musa, supaya tidak membingungkan. Sebenarnya apa sih target dari pelatihan Subi ini? Terputus lagi. Jadi poin utamanya kita nih adalah manusia, dan insya Allah keilmuan yang saya sampaikan insya Allah benar, karena ini bersumber dari pada kitab Sirrul Asror. Sirrul Asror nih, kalau menurut saya sih sudah mewakili, menjelaskan fungsi dari manusia itu apa, dan di situ ada satu jelaskan fungsi manusia, dan di situ ada satu kunci rahasia manusia diciptakan. Manusia diciptakan dan bagaimana memfungsikan satu entitas tunggal yang dimiliki manusia. Itu yang pertama, bawah sadar, istilah yang kita pahami, dan yang kedua adalah pikiran sadar. Dan agama, sebetulnya agama ini adalah memberikan pedoman, petunjuk bagaimana manusia untuk menghidupkan keduanya, yaitu bawah sadar dan pikiran sadar, hakikat dan syariat, jasad dan spiritual. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, tujuan daripada pelatihan Sufi ini insya Allah akan dapat dua-duanya. Sebagai contoh, kita akan bicara hal yang mungkin ada beberapa yang tidak bisa menerima atau belum menerima apa yang saya sampaikan, maka saya akan coba. Ini Excel ini bisa terlihat? Belum Pak, belum kelihatan. Nah, kita akan bicara dengan bahasa yang lebih realistis lagi. Jadi saya ada buatkan Excel di permainan yang saya bagikan sebelumnya, yaitu permainan cash flow kuadran. Ini lebih realistis. Saya tidak tahu rekan-rekan satu persatunya profesinya apa, terus dari mana mendapatkan uang, tetapi yang jelas dengan menggunakan Excel ini, maka rekan-rekan bisa lebih mengukur tingkat keberhasilan nantinya. Sebagai contoh, ini nanti bisa diganti kalau yang masih profesi gaji, misalkan gaji kita ambil rata-rata ya, jangan UMR sekali, jangan juga gaji yang ketinggian, anggaplah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah. Kemudian dividen bagi hasil dari saham. Kalau misalkan rekan-rekan ada saham apa, nah itu rutin bagi hasilnya berapa persen, tulis di sini sebagai pemasukan rekan-rekan juga. Nah, kemudian kalau misalkan ada cicilan rumah, ini bisa diganti dengan KPR. Misalkan rekan-rekan ini pemasukan ya, ini pemasukan berarti rekan-rekan punya apa, kos-kosan atau apa, ini bisa diisi. Tapi kalau rekan-rekan belum punya, ini bisa no, real estate atau bisnis atau apa. Nah, ini berarti pendapatan ini didapat dari aset yang menghasilkan. Ini bukan daftar aset ya, ini daftar pemasukan. Jadi bisa dari gaji, bisa dari bagi hasil saham, dividen, atau dari kos-kosan, atau Anda punya sekarang nih zaman lebih mudah ya, misalkan Anda hanya membangun satu website, terus website itu bisa cara masak, bisa apa. Anda cukup bikin resep satu kali, Anda cukup bikin video satu kali, kemudian Anda iklankan di Instagram dengan pop-up yang dimiliki Instagram. Ketika orang searching, tiba-tiba muncul iklan Anda, terus orang ingin ikut belajarnya tidak harus ngajar online. Ada beberapa tuh yang jualan resep ayam, resep frozen food atau apa, dia hanya sekali bikin video, kemudian orang diarahkan ke link, itu bisa link Google Drive atau apa. Nah, itu bisa jadi passive income. Jadi setiap kali orang yang daftar, kan itu pakai sistem pembayarannya pakai virtual account. Jadi kalau masuk, uang langsung masuk, tahu orang
ada yang bayar, nah terus langsung dia kasih link untuk ikut pelatihan seperti itu. Walaupun tidak begitu profesional, tapi ada aja itu orang-orang yang ngeklik, karena pada dasarnya manusia penasaran ingin belajar satu keterampilan. Nah itu bisa jadi passive income, misalkan walaupun jarang-jarang tapi setidaknya tiap bulan tuh ada aja uang masuk. Nah terus ini pemasukan, ini bisa Anda ganti, ini nama-namanya bisa diganti, dan saya udah bagikan ini. Dan ini kalau misalkan Anda tulis 5 juta di sini, ini langsung berubah di sini 5 juta itu, karena ini sudah pakai rumus. Jadi tinggal ngisi aja, teman-teman tinggal ngisi aja. Sorry. Yang saya bagikan ke rekan-rekan itu sudah tinggal isi aja. Ini kehapus, tinggal pakai rumus lagi. Nah ini dari sini sampai sini, nanti silakan dimodif sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah kemudian expenses, ini pengeluaran bagi teman-teman yang masih terlibat dengan cicilan KPR, mobil, kartu kredit, rumah tangga dan lain-lain, pajak, misalkan pajak dari pendapatan. Nah, kalau misalkan ekspresinya ternyata tidak ada, ya nol saja. Tapi tidak mungkin sama sekali tidak ada. Kebutuhan rumah tangga, biaya anak-anak, itu pasti ada. Nah misalkan dari gaji tadi 5 juta, ternyata teman-teman hanya menghabiskan misalkan hanya sekitar rumah tangga dan lain-lain dan anak-anak, biaya segala macam, ternyata habisnya cuman 4 jutaan misalkan rumah tangga dan lainnya. Nah kebetulan anak-anak tidak ada biaya karena ikut makan di sini, dan biaya anak-anaknya karena anak-anak lagi pada asik sekarang sekolahnya di rumah masing-masing, jadi tidak ada biaya. Nah kemudian untuk aset masih kosong juga, misalkan Anda belum punya dinar, koin, uang emas, logam mulia atau apa, ini kosongkan saja. Jadi hanya murni teman-teman ini memulai betul-betul dari nol, hanya pemasukan 5 juta, pengeluaran 4 juta. Jadi teman-teman punya pendapatan rutin 1 juta. Nah ini 1 juta ini, nah mulailah teman-teman anggarkan untuk menghasilkan cash flow. Teman-teman mulai menganggarkan untuk membeli di sini portofolio saham, misalkan SMSM sebanyak 1 lot, misalkan target 1000 lot. Anggaplah ternyata target itu tercapai, teman-teman punya 1000 lot saham SMSM, dan ini rutin bagi dividen. Nah ini total SMSM 1000 lot, teman-teman dapat di harga berapa, berarti punya kekayaan berapa, tulis di sini. Nah ini kalau saham ini tidak ngasih dividen, berarti rekan-rekan nggak membangun cash flow. Tapi kalau si SMSM ini memberikan hasil, maka rekan-rekan bisa membangun cash flow. Nah ini tinggal diisi nanti saham-saham apa yang mau dibeli. Nah kalau rekan-rekan sudah memperlakukan saham sebagaimana satu akuntansi seperti ini, maksudnya ada kontrol di sini, ada laporan keuangan, ada uang masuk, ada keluar, maka 1 juta yang teman-teman keluarin ini akan betul-betul terkontrol. Sebagaimana ketika rekan-rekan akan membeli rumah real, itu dilihat dulu tetangganya gimana, airnya gimana, terus banjir apa tidak. Yang biasanya dikontrol awal tuh sumber air bersih, terus yang kedua tetangga, terus yang ketiga lokasinya ke depannya bagaimana. Nah itu kan demikian telitinya, karena rumah itu berbentuk fisik dan akan kita tinggali selamanya. Nah adapun saham karena bersifat paperless, digital, jadi kadang kita tidak memperhatikan unsur pemilihan seperti memilih rumah tadi, padahal tidak ada bedanya portofolio saham dengan rumah, sama aja. Ketika kita beli rumah kita dapat sertifikat rumah, ketika kita beli kendaraan kita dapat PPKB. Nah ketika kita dapat saham kita tuh dapat warkat harusnya, tapi karena sekarang udah sistem paperless, maka itu hanya dalam bentuk angka-angka digital. Tapi kalau kita mau kita cetakkan, bisa itu menjadi satu warkat seperti sertifikat. Nah ini kalau misalkan sudah ada, rekan-rekan isi di sini. Misalkan kalau misalkan aset yang ingin menghasilkan, ya jangan milih back,
Jangan milih saham yang aneh-aneh gitu kan. Bisa pilih Sido atau bisa pilih apa sajalah saham yang kemungkinan itu bisa memberikan bagi hasil. Jadi di sini ada passive income, menambah pendapatan yang tadinya 5 juta jadi setidaknya jadi 5 juta 100 gitu. Walaupun 100-nya ini per tahun. Nah, si 100-nya ini anggaplah 1 juta ya, dia dapat dalam setahun dividen, maka dibagi per bulan anggaplah 100 ribuan sebulan, jadi nambah pendapatan 5 juta 100 ribu kan lumayan. Jadi nanti ininya nambah nih, bukan 1 juta lagi, 1 juta 100. Jadi nambah penghasilan, jangan nambah pengeluaran. Pengeluaran usahakan harus tetap. Ini hanya gambaran saja. Nah, ini saya berikan bahwa pemasukan ini saya lambangkan warna hijau supaya teringat pohon yang harus dibiarkan bertumbuh dan memberikan kesejukan. Bukankah banyaknya cash flow memberikan kesejukan? Bukankah banyaknya cash flow memberikan kemudahan? Nah, adapun expenses saya gambarkan sebagai api. Semakin banyaknya pengeluaran, maka kita akan terasa panas, dan semakin tidak terkendali, maka api ini akan menghancurkan, akan menghanguskan apapun yang kita miliki. Terbukti yang ikut permainan ini banyak yang bangkrut karena belum apa-apa sudah dibebankan dengan hutang. Nah, adapun passive income di sini perhatikan expensesnya 4 juta, pendapatannya 5 juta, pengeluarannya 4 juta, berarti tiap bulan Anda mendapatkan pendapatan rutin bersih 1 juta. Ini alhamdulillah daripada minus, pinjam sana pinjam sini, gali lubang tutup lubang. Nah, untuk mengcover expenses, jadi pengeluaran ini kalau sudah tercover dengan passive income, maka ini bisa memperingan jalan kita sehingga kita tidak dipusingkan lagi dengan urusan-urusan keuangan karena sudah tertutup dengan passive income kita. Nah, berarti total pendapatan income yang biasa jalan itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain-lain untuk meningkatkan, ya bisa aja passion Anda atau apa gitu kan yang selama ini belum dikejar. Kalau yang passionnya ngajar, ya ngajar aja terus tiap hari. Kalau yang passionnya keliling dunia, ya sudah keliling dunia tiap hari. Atau untuk penelitian tiap hari. Atau yang passionnya belajar, maka bisa digunakan untuk belajar, untuk berbagi atau apapun. Jadi ketika kita bebas finansial, maka ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, yaitu fungsi kita sebagai Abdullah beribadah dan Khalifatullah untuk membangun sistem, untuk menguasai sistem. Itu insya Allah akan tercapai. Nah, itu tujuan yang besar. Misalkan ada yang ingin quality time sama keluarga atau apa. Nah, untuk mencapainya, maka kita langkahnya tidak usah besar-besar amat. Jadi kita ukur apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Untuk sejauh ini kita belum mampu beli properti misalnya, belum mampu untuk bikin kos-kosan, belum mampu membangun bisnis, belum mampu membangun sistem. Bisnis yang sudah tersistem itu passive income juga. Karena sistem yang baik untuk mengembangkannya, maka kita bisa membangun cabang dengan sistem yang sama, maka akhirnya dari bisnis itu pun terjadilah passive income. Jadi boleh dari apa saja. Cuman kalau misalkan untuk beli properti belum mampu, untuk berbisnis belum ada modal, sudah ada modal juga masih takut bangkrut, maka jalan termudah adalah dari pasar modal. Dan terbukti di permainan cash flow ini saya bisa menyelesaikan permainan tanpa harus beli properti. Murni beli portofolio stok saham, dan kadang langganan saya itu saham yang harganya $1. Jadi ini lagi krisis, lagi bangkrut, lagi apa, jadi cuma di luar $1, dan kadang saya jual di $40. Jadi saya terus kocok dadu saja, terus saja muter-muter sambil terus ngumpulin pendapatan. Sebelum ini tercapai nilai yang saya inginkan, belum saya jual. Kalaupun dia rugi, saya biarkan, karena itu rugi hanya dalam bentuk floating loss saja. Makanya pemilihan saham ini penting. Anda tidak mungkin khawatir Sido dibawa ke Rp50. Anda tidak mungkin khawatir SMSM dibawa ke Rp50. Jadi pemilihan saham inilah yang harus betul-betul di awal. Makanya nanti insya Allah
Ini akan didukung dengan nanti saya akan mengadakan pelatihan tematik value of corporate, sehingga nanti memilih saham tuh betul-betul seperti memilih properti, seperti betul-betul memilih kendaraan. Jadi ada nilai realnya gitu, bukan hanya only a game, only spekulasi, hanya trading TikTok sana sini, tidak seperti itu. Nah, ini yang saya bagikan ini bisa menjadi acuan. Silahkan diganti dengan data-data real, silahkan dipraktekkan. Terus nanti kalau misalkan Anda beli saham, masukkan ke sini. Terus misalkan saham-saham yang kira-kira sudah tidak menghasilkan lagi, malah menggerus cash, jual aja, jadiin cash. Jadi nanti Anda punya tambahan cash di sini. Nah, cash di sini nih mau Anda belikan saham apalagi, pilihnya betul-betul seperti bagaimana memilih KPR atau rumah. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah 12% penentu keberhasilan kita. Nah, nanti kita akan bicara yang 88%-nya. 88%. Nah, itu akan didapat oleh apa? Nah, 12% ini silahkan pakai ini saja untuk kontrol. Nah, kemudian nanti ada dream-nya. Misalkan mimpi Anda, target saya adalah 1 miliar. Nah, ternyata dari passive income, pendapatan bulanan, ternyata baru 5 juta. Nah, berarti 5 juta ini berapa persennya nih dari 1 miliar gitu. Nah, ini bisa nanti Anda ukur, bisa dibikinkan nanti kolom persentasi di sini. Ini bagi ini, berarti nanti kalau sudah 100%, tercapailah mimpi Anda. Ini bisa beragam ya, tidak harus 1 miliar. Boleh jadi ada orang yang merasa cukup, saya mah udah punya 100 juta aja udah bisa hidup untuk selamanya, misalkan ada. Kan tergantung tingkat pendapatan dan pengeluaran. Semakin besar pengeluaran, berarti nanti dream goal-nya juga semakin tinggi. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini ada 12%-nya. Nah, sekarang saya ingin cerita secara total nanti arah pelatihan. Jadi Chandra di Muka ini akan saya remedial, akan saya ulang lagi, tetapi dengan tambahan, yaitu tambahannya apa? Tambahannya nanti akan ada, jadi nanti ada materi. Nah, kemudian materi ini akan nanti diwakili dengan what to do. Nah, selama ini kan what to do-nya tidak ada, jadi nanti saya bagikan materi The Master Key System. The Master Key System. Nah, setelah Anda memahami Master Key System itu apa, terus nanti what to do-nya apa gitu. What to do-nya apa, terus indikator keberhasilannya apa. Yang 12% cukup dikawal dengan ini, cukup kawal dengan Excel tadi. Nah, untuk menambah passive income-nya, maka Anda perlu belajar, kan fokusnya pasar modal dulu ya, sebelum kita mampu beli properti, sebelum kita mampu bangun bisnis. Sebenarnya yang lebih menjanjikan ya bisnis perdagangan, jual beli, karena itu 99% sumber rezeki ya ada di situ. Nah, sekarang yang orang yang tajir-tajir itu di endorse kan, yang endorse-nya pengusaha. Siapa yang berani bayar iklan kalau bukan pengusaha? Nah, berarti kalau misalkan rekan-rekan sudah punya usaha, ya bangun sistem, bangun apa. Nah, untuk membangun itu semua, maka kita memerlukan jangan hanya ikhtiar yang sifatnya teknis saja. Karena kita pun manusia itu kan tunggal itu gabungan dari jasad sama spiritual. Jadi jangan jasadnya aja, spiritualnya pun harus kita olah. Nah, 88% ini maka mengolahnya kita pakai The Master Key System dan di Isen Project. Kenapa harus belajar The Master Key System?
Nah, sebenarnya kalau saya pribadi sih, ya kita sudah lama kenal ya, sudah lama tahu. Saya buka-bukaan saja, yang saya pakai ini. Ini yang saya pakai, dan amalan yang saya jalani adalah dua hal, yaitu nah, ini saya rasa ini sudah cukup hanya untuk mengolah atau menggapai ini. Adapun yang sisa-sisanya tidak mau buat yang aneh-aneh. Ini total hanya bersandarkan tidak kurang dan tidak lebih. Mohon maaf terputus teman-teman. Jadi kalau saya persingkat seperti ini. Nah, ketika kita bicara yang 12%, maka kita sudah paham bahwa expenses itu harus diminimisasi, dan passive income diupayakan untuk bisa mengcover expenses kita. Dan kemudian berikutnya income yang melibatkan kita, bisa gaji, bisa apa, itu kita multiplekan. Jadi setiap kita dapat uang, nah uang itu kita pikirkan untuk kita olah jadi apa. Yang penting ada produktivitas di situ. Nah, tugas untuk mencari income itu, tugas untuk bisa mencapai tujuan, yaitu passive income yang mengcover expenses itu ada dua cara, yaitu yang pertama kita hanya mengandalkan kemampuan pemikiran kita yang serba terbatas. Jadi kita memikirkan membangun bisnis atau memperkuat keilmuan di pasar modal, semua indikator dipelajari, belajar ilmu saham dari mulai teknikal, fundamental, bandar morfologi, namun semua ini kalau pengalaman saya ya malah bikin capek jika kita fokus ke yang 12%. Nah, saat kita mengembalikan ke yang 88%, itu hilang semua keterbatasan. Nah, tahu-tahu seperti digelar karpet merah. Ini banyak ragam caranya. Bisa, nah tekniknya gimana nih untuk bisa mendapatkan yang 88% ini? Bedanya 12 dan 88%. Ini selalu ada ukuran. Dimana dapat 1 miliar berarti aja cuman 5 juta, nyisihin aja cuman bisa 1 juta. Selalu pakai ukuran, dan ukurannya adalah ukuran kemampuan. Dan kemampuan kita terkadang kita mengukurnya rendah berdasarkan realita kita jalani ya sehari-hari, ya susah gitu istilahnya untuk mendapatkan uang 10 juta per hari gitu, atau apa aja lah yang istilahnya itu tidak ada di dunia 88%, karena kalau dunia 88% itu tidak ada ukuran. Yang ada hanyalah kepantasan. Jika kita sudah pantas, maka akan dapat.
bagaimana untuk bisa menuntaskan? Maka kita mengajukan semacam proposal ke yang serba maha. Kita ini memang layak dapat itu, apapun itu. Nah, untuk mengajukan proposal ke yang serba maha, maka kalau di Perki Sistem kita melakukan visualisasi dan idealisasi. Nah, ini kita memberikan sugesti masif ke bawah sadar kita. Nah, pada dasarnya otak ini hanya mampu menerima apa yang sudah terangkai. Untuk sesuatu yang baru, itu belum ada rangkaiannya di sel otak kita. Nah, tugas yang terberat itu adalah membangun rangkaian, karena kalau rangkaian sudah terbangun itu akan auto. Seperti misalkan nyetir mobil, akan sangat kesulitan kalau belum ada rangkaian yang dibangun. Tapi ketika kita belajar, mulai belajar ikut kursus misalkan, nah itu setiap hari kan diajarkan tuh bagaimana cara menyetir mobil itu, dari mulai kunci kontak masuk, kemudian kopling kalau misalkan masih pakai gigi atau matic. Nah, ini kalau orang yang belum ada rangkaiannya akan sangat kesulitan. Beda yang sudah terbangun rangkaian, itu akan dengan mudah, sudah feeling aja, tidak harus pusing lagi ini gigi 1 apa gigi 2 apa gigi 3, kapan harus ngoper gigi, kapan harus rem, harus gas, itu sudah auto saja. Nah, keterbatasan kita adalah karena kita belum memiliki kepantasan, adalah karena kita belum memiliki keilmuan apapun itu bidangnya. Kita takut berbisnis ketika kita belum memiliki keilmuan berbisnis. Kita takut untuk membangun sistem ketika kita belum memiliki keilmuan tentang sistem itu. Tapi dengan visualisasi dan idealisasi, jadi visualisasi dan idealisasi ini Anda harus paham dulu apa sih yang diinginkan itu. Kalau misalkan belum paham dan belum bisa memvisualisasi, cari orang-orang yang kira-kira menurut ideal Anda tuh ingin kayak gitu. Cari sosoknya. Nah, kemudian bayangkan si sosok itu terkurung dalam jasad Anda. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Nah, sebagai contoh, visualisasi ini seperti main-main, tetapi akan memberikan satu pil gitu, yang istilahnya jalan kemudahan itu akan begitu saja sulit ya dijelaskan dengan kata-kata. Tapi saya menyampaikan ini karena saya alhamdulillah sudah mengalami sendiri. Jadi kalau saya menginginkan apa, saya cukup memvisualisasikan, diidealisasikan kira-kira tokoh yang ngepas untuk itu apa. Dan ini bukan hal yang aneh-aneh. Pertama, untuk mencari pencapaian kita itu memerlukan sosok teladan, dan ini sudah diajarkan oleh Al-Quran sendiri, bahwa ya suri teladan kita ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maaf, Pancasila gagal karena sejauh ini tidak ada contoh teladan. Siapa coba manusia yang paling Pancasilais yang bisa kita contoh? Tidak ada contoh teladannya, makanya gagal. Nah, ini harus ada contoh teladannya. Kemudian kita visualisasikan, kita idealisasikan bahwa kita itu memang sudah seperti itu. Tapi bukan jasadnya ya, bukan jasadnya. Dalam arti kata begini. Misalkan kalau di saham Lo Keng Hong, bukan jasadnya Lo Keng Hong yang kita tiru, misalkan rambut kita diputihin gitu, terus yang muda ditua-tuain, cara berpakaiannya tidak seperti itu. Tapi yang kita ambil adalah spiritnya. Nah, kita bayangkan kalau misalkan sosok Lo Keng Hong ini nah itu situasi-situasi tersulit itu boleh jadi lebih sulit dari situasi yang Bapak Ibu alami saat ini. Jadi bayangkan kalau misalkan Lo Keng Hong terkurung dalam jasad, berarti spiritnya Lo Keng Hong ini dapat.
Nah, dengan uang yang ada, misalkan dengan 1 juta, kira-kira akan diberikan apa gitu jika yang ternyata akan mengolah uang itu adalah spiritnya Bapak Lo Keng Hong. Nah, tentunya dia akan mencari yang PBP di bawah 1. Jadi jangan sampai Anda mengidolakan Lo Keng Hong tapi dalam prakteknya trader TikTok harian. Nah, kalau trader TikTok harian ya cari yang trading TikTok harian yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Tapi sejauh ini sih saya belum menemukan. Kalau ada pun yang berhasil itu karena lebih ke kompong. Beli duluan, kemudian disampaikanlah ke subscribernya untuk beli di atasnya. Jadi pasti selalu ada pembeli siaga, jadi dia berani beli memiliki sampai jutaan lot karena nanti pasti ada yang nampung dan itu pasti untung karena dia beli di bawah. Nah, sejauh itu ya itu. Nah, untuk nanti kalau The Master Key itu betul-betul rekan-rekan disiplin, paham nggak paham filosofinya, pokoknya disiplin aja. Kan itu ada pelatihan tuh yang harus dijalankan. Nah, itu kalau rutin dijalankan maka itu melatih pikiran menjadi lebih fokus, menjadi lebih terarah, dan ini kunci keberhasilan karena orang akan berhasil ketika khusyuk. Kalau dalam ajaran agama Islam, sholat bisa dilatih, dan sholat yang berhasil itu adalah sholat yang khusyuk. Yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah konsentrasi, bahkan lebih. Nah, kalau kita sudah memiliki kemampuan ini, dan ini bisa dipelajari langkah awalnya dengan Master Key System. Nah, ada yang menarik tuh di Master Key System, yaitu ketika ada monster, kalau yang sudah sampai ke modul ini akan kemudian ada kapal perang. Nah, ternyata dari awal monster dan kapal perang itu sampai jauh ke belakang, sampai ke rapat dewan atau senator, dan ujung-ujungnya ternyata kepikiran masing-masing individu. Nah, demikian pula pasar modal. Kalau kita sudah memiliki kemampuan ini, maka kita akan mampu membaca ini bakal begini ke depannya, ini bakal begini ke depannya, ini bakal begini ke depannya, itu berdasarkan rasa. Nah, kalau misalkan ingin dipastikan, maka kita ke 12%-nya buka laporan keuangan. Sebagai contoh, BIP itu banyak sekali cicilan kendaraan untuk operasional, dan ini semua ngutang ke leasing. Nah, rata-rata ini akan selesai di 2021 dan ada yang selesai di 2022. Nah, ini kan ada nilai penyusutan di situ. Jadi nanti di lewat 2022 paling permajaan atau gimana lah yang jelas untuk kebutuhan operasional ini sudah berkurang. Jadi nanti tinggal cetak tambah. Nah, itu memadukan antara 88% dan 12%. Nah, jadi saran dari saya, ulangi lagi dari modul 1 sampai dengan 24, baik itu modul The Master Key System TMKS, Design Project, Red, dan Elite TV. Sambil jalani ini bukan berarti Anda berhenti menjalani koridor kehidupan. Tetap jalani, beli saham ya tetap, bekerja ya tetap. Nah, sambil menunggu ini menghasilkan, Anda terus berupaya untuk memahami ini, karena kalau ini udah dapet, bukan lagi masalah waktu kesuksesan itu, tapi masalah ketemu aha-nya. Ketika aha ini udah dapat,
udah semua dipermudah. AHA ini berbeda-beda, ada yang terlambat seperti Kolonel Sandres, itu dapatnya di usia 60 lebih ya kalau nggak salah, 69 apa 70 lupa saya. Ada yang AHA-nya dapat ketika masih usia muda seperti Itipas, yang apa, si Top itu yang menemukan Arkanoid, apa, rumput laut. Nah ini AHA ini ketemunya tidak harus sama, bahkan ada beberapa yang ketemu AHA-nya malah di usia 70-an. Nah kita sih upayakan sedekat mungkin lah dari kita mengenal keilmuan ini. Misalkan Anda paham dari Supi di tahun 2021, nah mudah-mudahan AHA-nya itu sudah ketemu di 2022. Ketika AHA sudah ketemu, maka itu adalah koridor yang benar, itu tinggal dijalani aja. Nanti akan seperti video yang udah pernah saya bagikan, bagaimana ekonomi Cina itu terus bertumbuh, akhirnya dia berhasil melampaui Jepang. Nah itu harus menjadi satu gambaran ketika Cina berada di koridor yang benar, akhirnya berhasil. Dan ini harus dikembalikan kepada kita sebagai individu. Dan target tiap orang ini akan berbeda-beda, standar tiap orang akan berbeda-beda. Ketika orang bergantung kepada uang, bahwa setiap kebutuhannya akan dijamin oleh yang namanya uang, maka dia akan merasa bebas finansial jika seluruh kebutuhan hidupnya ada penjamin nilai dalam bentuk. Tapi uang itu kan hanya konsensus yang istilahnya dengan memiliki nilai sekian maka akan mengcover kebutuhan kita yang sekian. Ya umur manusia kan sekarang nggak ada yang lewat 100 lah, 70 aja udah jarang. Ya anggaplah 100 lah misalkan. Nah selama Anda menjalani kehidupan, kalau misalkan usia sekarang 50, berarti kan 50 tahun lagi itu. Nah berapa yang diperlukan 50 tahun ke depan dari sekarang yang bisa mengcover misalkan berapa miliar. Nah berarti Anda harus memenuhi itu. Tetapi kalau saya sih, keilmuan saya sih, saya tidak terlalu tergantung ke uang, tapi saya harus bicara yang sifatnya universal. Karena kalau menurut saya kalau orang sudah paham konsensus, misalkan nih, ini buktinya di satu desa ketika ada orang yang sangat dihormati, ternyata dia tidak perlu uang, naik angkot, supir angkotnya sadar bahwa itu adalah guru dari anaknya, maka digratiskan, udah nggak perlu uang. Belanja ke pasar, beli daging, sayur, ternyata yang jualan sama juga anaknya belajar di pondok pesantren. Orang itu akhirnya digratiskan. Nah, karena sering digratiskan ya akhirnya beliau tidak belanja sendiri, akhirnya menyuruh santrinya. Nah ini hal-hal seperti ini, kemudahan uang ini kalau misalkan sudah ketemu hakikat, itu udah bukan uang lagi ininya apa, indikatornya. Tapi untuk mencapai itu ya kita harus tetap menjalani step by stepnya, karena manusia, jasad dan spiritual ini tidak boleh terlepas, ini harus padu. Akhirat harus seimbang. Jadi ketika kita merasa hakikat itu memang luar biasa, ya jangan terlalu mengandalkan hakikat juga. Ketika kita merasa syariat itu berfungsi, jangan mengandalkan syariat juga. Semuanya harus saling keterpaduan. Jadi sistem harus dipelajari, tahapan harus kita lewati, proses harus kita nikmati, tahapan yang kita jalani ini pun harus kita jalani, sistem harus dipahami.
Nah, setelah ini semua kita menikmatinya seperti air mengalir dan sudah berjalan begitu saja, maka tawakal dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam proses tawakal itu kita mengajukan kepantasan bahwa ketika goal itu tercapai, maka kita ini akan begini. Nah, istilahnya begini. Ketika anggaplah indikatornya uang ya, ketika 1 miliar sudah dimiliki atau portofolio Anda sudah mencapai 1 miliar, maka seluruh expenses Anda sudah tercover, maka Anda sudah tidak disibukkan lagi dengan urusan mencari uang, sehingga memiliki quality time. Nah, quality time ini akan Anda pakai buat apa gitu. Nah, pakai buat apanya ini silakan Anda bangun visualisasi. Misalkan, wah saya akan berguru aja lah dari satu pesantren ke pesantren, atau saya akan bikin yayasan yang menyantui anak yatim. Itu semua divisualisasi sampai terasa sampai menjadi bagian diri bahwa saya itu akan seperti itu, dan ketika itu belum terjadi maka diterjadikan di hari ini, jadi dengan batas-batas yang saat ini. Jadi kalau misalkan bayangan Anda ingin mendapatkan lautan, maka anggaplah yang sekarang sudah Anda dapat adalah setetes air di lautan. Ini kan sama, secara kualitas, secara zat sama, bedanya hanya dari segi kualitinya. Nah, untuk selanjutnya ikuti saja nanti. Jadi setiap Senin saya akan kembali bagikan materi mulai dari modul 1. Ini remedial ya untuk Chandra di Muka. Dan ini akan plus video. Saya akan buatkan channel khusus tentang apapun itu nanti yang dipelajari, apakah buku, apakah keilmuan, kemudian akan dibikinkan resumenya, kemudian setelah resume apa manfaatnya bagi sehari-hari, terus bagaimana mengamalkannya bagian dari diri. Jadi nanti pembagian modul setiap hari Senin. Nah, Sabtu malam pembahasan khusus masalah hakikat atau keilmuan yang 88%. Nah, adapun Minggu sore yang 12%. Jadi setiap jam 4. Nah, ini kalau misalkan tidak sempat dibahas Sabtu malam jam 21.00, jadi bagusnya sih jam 9 malam sama jam 4 ini bukan materi lagi, tapi sudah diskusi. Karena materinya kan sudah tercover di hari Senin itu, dibagikan, termasuk nanti akan ada video-video. Nah, ini lebih kepada diskusi, dan diskusinya saya harap yang langsung ke masing-masing. Jadi nanti di Excel itu kan nanti sudah ada tuh dream saya tuh ini. Berarti saya ini harus begini, kalau misalkan saya ingin bangun bisnis atau apa gitu, bisa diskusi masalah itu supaya sama-sama tahu. Dan saya berharap nanti Padepokan ini akan menjadi sentral atau pusat belajar berjamaah. Misalkan begini, di online kan sudah banyak tuh keilmuan, ada yang berbayar, ada yang bisa cari otodidak. Nah, yang berbayar ini ada yang premium tuh, ada yang sampai 14 juta. Nah, kalau kita misalkan nanti ngebangun sistem berjamaah ini, maka yang cukup belajar itu cukup 1 orang. Nah, ini dibiayai oleh Padepokan. Tapi dengan syarat orang itu bertanggung jawab untuk menyampaikan kembali ilmu yang didapatnya. Disampaikan ke Padepokan. Nah, jadi nanti selesai premedial Chandra di Muka ini, nanti akan ada sharing-sharing ilmu, kupas tuntas, bedah buku. Dan ini keilmuannya, semua keilmuan yang ada kaitannya tidak hanya saham, semua keilmuan yang akan membangun produktivitas. Kalau konsep saya sederhana, setiap orang
Itu misalkan kalau makanan pokoknya beras berarti perlu berapa kilo, misalkan satu orang nggak mungkin 1 kilo ya. Tapi kalau yang anggap aja ada yang rakus gitu ya, jadi 30 kilo tuh. Nah 30 kilo ini bisa dihasilkan oleh kalau misalkan sawah gitu ya, berapa luasnya. Nah setidaknya satu orang itu bisa mengcover kebutuhannya dengan produktivitas yang dibangun. Nanti kan sistem sawah ini kan nggak harus becek-becek lagi kalau dengan teknologi baru atau dengan makanan hidroponik, sayur-sayuran ya. Nah ini semua bisa saling sharing, nanti yang ada pengalaman di pertanian silakan bikin Zoom, nanti saya juga ikut nyimak. Atau misalkan kalau misalkan yang punya resep ayam itu plus frozen food, kalau yang minat nanti saya bisa share frozen food, terus misalkan bagaimana cara untuk promosinya pakai GoFood, Gojek dan lain-lain. Atau keilmuan website, programmer atau apapun itu. Dan ini kita bukan sebagai pembelajar lagi ya, langsung praktek, disesuaikan dengan apa yang sekarang sedang Bapak Ibu lakukan. Ini kalau saya sih keilmuan apapun bisa saya sambungkan dengan apa yang sekarang saya jalani, dan semuanya saling dukung mendukung sehingga tidak ada satupun yang tidak berguna, selalu bisa berguna. Jadi kalau saya dapat buku nih, nah dari buku ini saya dapat apa gitu, setidaknya buku ini saya bikinkan videonya sehingga orang tidak harus lagi baca buku, dan saya share di channel YouTube. Pokoknya tiada hari tanpa produktivitas. Nah nanti kita akan sama-sama bangun diskusi, nanti yang sudah berhasil siapa, testimoni, terus nanti ajarin yang lain yang belum berhasil. Nah saya rindu seperti ini, jadi nanti Padepokan ini tidak fokus lagi ke saya, karena umur saya ini belum tentu lama juga. Kalau saya belum membangun sistem, nanti Padepokan ini bisa mati, hilang, sesuai dengan umur saya. Tapi kalau misalkan Padepokan ini hanya menjadi sarana saja, jadi nanti jadi tempat rekan-rekan diskusi, tempat belajar, tempat curhat kalau gagal. Nah, kita sama-sama ini kan, dan ini kan masih dalam bentuk online tuh. Nah, nanti kita akan bikin yang bentuk realnya. Jadi ada tempat nanti buat mihrab, buat menyepi, buat menemukan jati diri, buat mengasah gergaji. Karena dulu di tempat ajengan saya itu ada rumah-rumah khusus buat orang yang riadoh, dan itu semua ditanggung pesantren, siapapun itu, orang umum pun ditanggung, minumnya, makannya, segala, yang penting dia dapat aja. Nah saya kebetulan ada keilmuan dari pengobatan Tibun Nabawi, saya alhamdulillah sudah menguasai itu. Tibun Nabawi, kemudian keilmuan saham juga alhamdulillah sudah banyak lah yang saya pelajari. Jadi keilmuan-keilmuan di luar sana itu udah banyak yang dipelajari, dan saya tahu berguna dan mana yang tidak. Jadi nanti bisa lengkap tuh untuk relaksasi, terus nanti makanan-makanan ya yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh, cara makannya atau apanya, karena pengobatan Tibun Nabawi ini lebih condong ke pencegahan daripada pengobatan. Nah ini satu gagasan, satu cita-cita yang saya harap menjadi satu inspirasi buat teman-teman. Jadi nanti kita bisa menjadikan ajang untuk sum-suman, untuk berjamaah, untuk membangun sesuatu yang sifatnya produktif. Karena aku laku, dia mengakuisisi BBYB yang kemarin sama Asabri itu. Nah kemudian ada pinjaman peer-to-peer lending, asetku. Nah itu uang yang diolah itu uang kita, dikasihkan lagi ke kita dengan bunga yang cukup lumayan. Jadi mereka juga tidak punya uang ketika mereka sudah berhasil, itu hanya konsensus saja, dan
nanti uangnya ya dapat dari printing money itu. Nah, saya berharap embrio kita bersama-sama ya bisa membangun satu embrio yang nantinya dana dari umat untuk umat tanpa harus ada riba. Nah, bangun padepokan, keilmuannya nanti tidak hanya keilmuan yang sifatnya teknis, karena bahasa Arab sendiri sekarang ini kesannya sangat rumit untuk dipelajari gitu ya, padahal kan kalau sastra Inggris ada kursusnya di mana-mana, jadi orang yang umum aja tidak harus pesantren kan bisa belajar. Nah, sebenarnya Arab juga bisa dipelajari seperti itu. Nah, kalau dulu ada kajian-kajian tematik itu cara berwudu dari berbagai sumber tuh dikumpulkan, terus nanti diambil yang paling sahih. Nah, dibikinlah video cara berwudu, terus praktek bareng-bareng. Nah, hal-hal kecil seperti ini. Kemudian membaca Al-Quran, banyak mungkin yang usianya udah sepuh tapi masih belum bisa membaca Al-Quran, seakan-akan sulit, padahal tidak sesulit itu. Ini hanya karena belum ada saja sel rangkaian sel yang terbentuk. Nah, ketika itu sudah dibiasakan dengan sugesti masif, maka tidak ada yang sulit. Seperti juga ketika kita membaca laporan keuangan, ini menjadi sulit karena banyak istilah-istilah yang tidak kita kenal, belum ada rangkaian sel istilah itu di otak kita. Namun ketika kita bahasakan dengan bahasa yang mudah diterima, seperti tadi dengan Excel tadi kan intinya sederhana kan, cuman pendapatan, pengeluaran, dan ada yang namanya pendapatan yang tanpa harus terlibat kita secara fisik di situ atau passive income. Ini saja. Nah, demikian laporan perusahaan TBK juga tidak jauh-jauh dari itu. Jadi pendapatan, pengeluaran, passive income, utang. Nah, hindari perusahaan yang utangnya banyak, pengeluarannya banyak, nggak bisa cetak pendapatan. Syukur-syukur dia ada passive income, misalkan dari anak perusahaannya ngasih dividen. Nah, ini akan mudah dipahami ketika kita paham rangkaian selnya, atau kalau dulu guru saya mengajarkan itu sebelum belajar apapun maka harus mempelajari definisi dan kembalikan definisi itu kepada definisi yang benar. Jadi boleh jadi kita sulit memahami sesuatu karena kita tidak paham definisi. Sebagaimana belajar nyetir mobil, banyak yang gagal karena tidak tahu fungsi kopling itu buat apa dan ngontrolnya bagaimana, kapan harus kopling, kapan harus gas, kapan harus rem. Kalau kita paham bagaimana cara kerja kopling itu, maka kita bisa memvisualisasikan ketika mengendalikan mobil, oh ini berputar seperti ini, ketika diinjak ini seperti ini. Itu akan lebih mudah karena manusia akan mudah ketika dia paham ambak. Apa manfaatnya bagiku? Boleh jadi rekan-rekan tidak disiplin menjalankan domestik karena belum tahu ambaknya. Kalau sudah tahu ambaknya kan makan tidak pernah ketinggalan tuh. Minum tidak pernah ketinggalan tuh, ke kamar mandi tidak pernah ketinggalan karena tahu apa manfaatnya bagiku. Ketika sesuatu belum ketahuan manfaatnya, maka akan malas untuk melakukan secara istiqomah dan disiplin. Jadi kalau kita paham bagaimana pentingnya yang dapat, bisa dibilang adalah samurai lah, generasi terakhir dari pelatihan. Saya tidak akan mengadakan pelatihan lagi, akan lebih fokus quality time dengan keluarga. Dan saya harap nanti ada penerus yang bisa membantu. Dan sebenarnya Pak Jayadi, kita Zoom ini tuh bisa dimonetisasi sebenarnya. Nanti kita bikin per tematik, tapi tentunya harus membangun dulu supaya orang tidak kecewa. Kalau kayak tadi kan kecewa tuh tiba-tiba hilang pembicaranya gitu. Nah, kita harus membangun sistem dulu supaya ketika pembicara satu hilang ada yang bisa mengcover. Ini menarik, di masa sekarang ini sudah semua serba online, di kontan aja ada yang jual fundamental value of corporate seperti yang nanti akan datang.
itu 1-2 kali pertemuan dan tanpa ada record. Jadi kalau kita nggak ngelihat ya ketinggalan, itu 1.700.000. Nah, adapun yang saya adakan nanti 12 kali pertemuan. Nah, ini bisa dimonetisasi sebenarnya kalau misalkan nanti Pak Jayadi sama rekan-rekan berminat untuk menseriuskan ini, dan nanti hasilnya kita masukkan ke Padepokan dalam bentuk dana yang bisa kita belikan lagi saham, terus berputar seperti itu. Targetnya apa? Kalau dana itu sudah besar, bukan tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa mengakuisisi bank-bank kecil-kecil itu yang berantakan. Kemudian kita bisa membangun aset manajemen seperti asetku atau akulaku, tetapi dengan base atau ijab kabul yang lebih nyari, karena kan perbedaan antara cicilan bisa menjadi riba dan tidak itu di akad. Ya mungkin untuk sore ini sudah jam 5:18 yang saya sampaikan begitu saja. Ini hanya sekedar pengantar, dan nanti di tanggal 14 Maret kalau misalkan ternyata tidak ada materi, dalam arti kata gini, tidak ada diskusi live ya, Zoom hari Sabtu dan Minggu, dan itu pun bukan satu kewajiban karena boleh jadi banyak gangguan jadi nanti penggantinya kita akan diskusi di Telegram saja. Kita akan diskusi di Telegram, dan nanti Zoom-nya kalau sudah masuk value of corporate akan diganti dengan fokus kupas tuntas laporan keuangan dan melakukan valuasi perusahaan-perusahaan. Nah, dari saya dicukupkan sekian, open diskusi sampai jam 5.30. Kalau Pak Jayadi mungkin sudah ini ya, maghrib ya. Jam 5.30 silakan teman-teman yang mau memanfaatkan untuk berdiskusi, sampaikan saja, karena pelatihan ini kan pelatihan terakhir nih, jadi sampai 6 bulan ke depan sudah tidak akan istilahnya saya hanya fokus ke teman-teman ini aja yang saat ini ikut Chandra di Muka. Kedepannya sudah tidak akan ada Chandra di Muka lagi. Pak Dedi, jadi saran saya manfaatkan sebaik-baiknya. Silakan, ada yang mau disampaikan? saya mau tanya Pak Dedi dengan Ray. Ya silakan Pak. Ya silakan Pak Ray. Itu kan tadi Bapak sudah menggambarkan yang area cash flow, dan dari penjelasan Pak Dedi tadi kan saya fokusnya hanya di saham dulu nih Pak, karena kan di tele juga Bapak sempat sebutkan bahwa pasar modal itu sekecil apapun bisa menghasilkan Pak. Nah, ini challenge-nya begini Pak Dedi, challenge-nya begini yang mungkin aku perlu dapat pencerahan. Ini berhubungan dengan kondisi indeks. Jadi saya agak langsung ke kondisi fakta yang kejadian aja ya Pak, supaya nanti kita juga nggak terlalu over ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, seminggu 2 minggu kemarin kan indeks itu Bapak tahu dibuat ARB-nya banyak banget tuh Pak. Kondisi ARB dari beberapa saham yang dipegang oleh bandar-bandar lokal. Nah, informasi terakhir yang saya dapatkan kan sebenarnya kalau kita bicara yang tadi Bapak Dedi sempat sebutkan bahwa oke lah kita mau cari saham-saham yang value-nya ada. Tadi Bapak kasih contoh BIF, atau kalau paling gampang kan LQ45 itu sebenarnya secara filtering fundamentalnya sudah bagus semua sebenarnya. Karena kan nggak mungkin LQ45 dipilihkan tapi fundamental mereka tidak bagus. Artinya kalau kita mau cara singkat, fundamental yang baik itu kalau dari sisi BI ya ada di LQ45. Nah, tapi permasalahan kan gini Pak Dedi, ada satu faktor yang kita sudah ketahui bersama yang kita sebut tuh bandar. Nah, yang seminggu 2 minggu kemarin itu kondisinya itu kan di luar analisa fundamental sama teknikal. Dan isu yang kedengaran kemarin adalah problem ARB kemarin itu sebenarnya di-create sama mereka karena kasus BPJS TK, di mana sebenarnya bandar-bandar itu keberatan dengan pemanggilan beberapa sekuritas oleh kejaksaan. Nah, kasus kayak gini kan banyak Pak sebenarnya. Saya langsung sebut contoh saja lah, kayak Belvin kemarin dipanggil juga karena masalah dia melakukan pom-poman seperti yang tadi Pak Didi sempat sebutkan. Kan dalam konteks tertentu apa yang dilakukan Belvin itu sebenarnya sama juga yang dilakukan oleh para bandar-bandar itu. Tapi dalam konteks yang berbeda, yang menjadi tersangka terkesan cuma Belvin saja Pak. Nah, yang saya butuh klarifikasi nih Pak, sampai seberapa jauh kita harus mempercayai bahwa pemilihan saham yang kita lakukan
itu tidak akan terpengaruh oleh kasus-kasus kayak Belvin atau balas dendamnya bandar lewat ARB yang berkali-kali yang mereka lakukan sehingga membuat market panik. Sehingga analisa yang sudah, kan kita bicara keilmuan Pak, bicara keilmuan kita bicara masalah data dan fakta kan Bapak juga sudah tahu MA5 itu artinya apa, MA20 artinya apa, dan seterusnya lah Pak Didi. Nah kemarin itu semua kan berantakan, itu semua kemarin tidak bekerja seperti yang seharusnya karena ada faktor atau variabel yang di luar yang kita prediksi. Nah kalau kondisinya kayak gitu kan tentunya berbeda dengan aset real Pak. Aset real itu apa sih? Contohnya properti. Benar yang tadi Pak Didi bilang, kalau kita mau beli properti kan kita melakukan analisanya banyak tuh. Tetapi aset kayak properti itu tidak melakukan apa ya Pak? Tidak melakukan gerakan atau movement seperti yang dilakukan oleh bandar-bandar itu. Jadi dalam konteks tertentu, ketika kita berbicara even masalah bisnis Pak, masalah bisnis pun kita bisa prediksi. Di mana hal yang kita nanti akan jatuh, di mana tidak. Kan kita bisa ngelewatin itu. Tapi kok saham saya pikir nggak sesederhana itu ya Pak Deddy. Banyak hal-hal di luar kendali kita yang akhirnya kita bisa pasrah aja. Itu aja Pak dari saya Pak, mohon tanggapan. Oke, apa yang Pak Ray sampaikan karena dasarnya dari awal memperlakukan pasar modal itu hanya sebagai angka-angka digital. Jadi tidak memperlakukan sebagaimana yang saya ceritakan tadi, properti atau surat-surat berharga lainnya. Kalau kita memperlakukan, mengembalikan, kita lupakan dulu apa yang terjadi di pasar modal. Dalam arti kata begini, sekarang kita nih terlalu banyak bias Pak. Dalam arti kata sebenarnya yang benar itu, yang benar adalah pelatihan SUPI, volunteer batch 1 dan batch 2 itu masih benar, itu masih pure, itu masih bersih. Tidak terganggu dengan namanya trading. Nah, mulai ngaconya ketika SUPI sudah mulai ikut-ikutan trading. Nah, ketika volunteer batch 1 itu benar-benar dikembalikan ke fungsi awal dari pasar modal sebagaimana pasar modal pertama kali diadakan. Jadi perusahaannya dulu, pertama perusahaannya apakah benar mencetak laba, karena kebanyakan perusahaan sekarang sustain-nya, bertahannya hanya mengandalkan dari utang ke utang. Nah kalau kita melakukan pemeriksaan betul-betul seperti kita memeriksa valuasi properti, atau kita memperlakukan seperti memilih properti, itu tidak akan kena imbas kejadian apa yang tadi disebutkan oleh Pak Ray. Kan tadi ada ARB. Nah kita belinya di angka berapa gitu kan. Kalau teman-teman senior saya yang istilahnya yang memakai teknik value investing, itu mereka ketawa-ketawa aja karena mereka udah punya barang itu di harga bawah. Jadi ketika ARB sampai ke ARB yang paling akhir, harga mereka yang masih tetap rendah Pak. Dan ketika tadi Pak Ray sebutkan bahwa cukup LQ45 itu tidak menjamin fundamental bagus Pak. Dia hanya berdasarkan likuiditas. Jadi belum tentu fundamentalnya bagus. Nah terus kalau kita kembalikan ke nilai intrinsik, kita cari, misalkan kita sudah ketemu nih, saham ini bagus, kata tadi Pak Ray, fundamentalnya bagus. Bagus juga, kita harus tahu valuasinya Pak, karena kalau misalkan kita beli emas, nah emas ini kan udah jelas-jelas, kalau emas kan bagus kan, yakin kan ada nilai intrinsik yang pasti kapanpun kita jual, kita pasti ada yang mau beli. Tapi kalau kita beli emasnya di 900.000, terus tiba-tiba jatuh gitu, terus pas kita lagi BO, lagi BU, lagi butuh uang, terus akhirnya kita jual di 800, itu udah rugi 100. Tapi saya beli emas, saya punya di harga 400, saya sempat juga punya yang harga di 200. Jadi sekarang siklus emas mau ke 800, mau ke 700, mau ke 900, saya nyantai aja gitu. Yang pertama, saya belum butuh uang untuk menjual emas itu di harga yang sekarang, jadi emas itu tetap saya simpan untuk mengcover. Nah terus bagaimana mengembalikan ke pasar modal?
Ini di luar apa yang sudah dipelajari Pak ya, di luar apa yang sudah kita pelajari, baik itu bandarmologi, baik itu teknikal atau apa. Karena tujuan mempelajari semua bukan berarti kita harus pakai semua. Jadi maksud saya itu keilmuan-keilmuan yang kita dapat, yang kita pelajari di SUPI itu kan semua dipelajari. Tetapi dalam beberapa waktu tidak harus semuanya kita pakai. Nah, sebagai contoh, saya sebut satu emiten saja. Saya sebut satu emiten yaitu MDKI. MDKI dia ada kasih dividen rutin dan dia belum terlalu lama. Maksudnya IPO-nya kan masih baru juga. Nah, terakhir dia berhasil menyelesaikan utang-utangnya. Nah, bukan berarti kita langsung hajar kanan beli. Kan itu ada titik-titik tertentu dari valuasi, walaupun MDKI itu valuasinya di 300-an, tapi sekarang kan ke 200-an, dan saya sempat beli MDKI di resist. Jadi otomatis kan di bawah turun tuh. Nah, pas turun karena kita tahu bahwa dia ini sahamnya bagus dan menghasilkan dividen juga. Jadi saya niat saya tidak akan jual, ini akan saya jadikan sebagai salah satu bagian daripada portofolio pasif income saya. Jadi ketika turun saya beli, ketika dia turun saya ada uang lagi saya beli. Dan itu beli tidak harus setiap hari. Beli pas ada uang, misalkan ada pendapatan tambahan nih dari orang yang kredit. Terus masuk gitu kan. Nah, saya belikan lagi MDKI. Terus saja seperti itu, dan tiba-tiba ketika saya buka porto sudah 7% tuh kenaikan MDKI, masih saya belum jual karena sebentar lagi akan pembagian dividen. Nah, kalau terus seperti itu Pak, karena kita masuknya belinya ketika dia under value dan kita tahu bahwa harga dia ada di 364 nilai wajarnya, maka saya tidak akan jual walaupun ada gain yang cukup menarik sebelum dia sentuh nilai yang saya inginkan. Dan sejauh ini orang-orang yang berhasil bukan hanya Lo Keng Hong sebenarnya, bukan hanya Pak Hayanto itu yang terpublish. Ada banyak yang kadang kita sendiri tidak nyangka gitu kalau dia itu investor. Nah, itu mereka berhasilnya ketika mereka itu membeli dalam keadaan orang-orang takut untuk beli. Mereka beli di bawah dan perusahaan yang mereka pilih pun perusahaan yang jelas. Kuncinya kan dividen Pak. Kalau laporan keuangan itu bisa direkayasa. Banyak tuh kasus-kasus yang tadi kata Pak Ray tidak bisa diprediksi karena laporan keuangan itu bisa direkayasa. Tapi kalau dividen itu hasil mau nggak mau mereka harus bagikan. Jadi nilai-nilai real yang kita dapat itu adalah dividen. Makanya kalau kunci mencari saham yang baik, kalau kita malas untuk membuka laporan keuangan, bukan di LQ45 Pak, di dividen Pak. Jadi kalaupun nanti misalkan harganya sampai 50 perak sekalipun, itu kan harga yang disepakati market. Kadang kalau harga jatuh tuh si pemilik perusahaannya juga nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba jatuh gitu kan. Tapi kalau dia lancar-lancar saja ngasih dividen, berarti kan tidak ada masalah dengan perusahaannya Pak. Dan ini adalah cara yang lebih real, yang lebih terukur dengan kepemilikan dana yang kita miliki, dengan berbasis ke Excel tadi, kita fokus ngumpulin perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen, tetapi tentunya tidak asal masuk. Setidaknya kita beli ketika dia disupport, atau kalau mau pakai high key saham IDX, kita boleh pakai PE band. Nah, itu ketika PE band ada di bawah, kalau mau lihat ICBP tuh, ICBP boleh dilihat. Jadi dia PE band-nya udah ada di bawah. Nah, di titik itu kita boleh untuk beli. Dan tentunya kalau sistem investasi, Pak, kita bicara investasi nih. Investasi ini kan jangka panjang. Terus beli ini tidak lamsam. Jadi misalkan bulan ini ada uang 1 juta, cuman dapat 1 lot misalkan. Bulan depannya 500.000, belum bisa dapat 1 lot nih. Nunggu 1 juta dulu, beli lagi 1 lot jadi 2 lot, terus saja begitu. Terus saja begitu. Dan sistem seperti ini nih, saya pun banyak jackpot ya dari yang begitunya. Kalau dari trading, saya akuin Pak, saya aja yang istilahnya ya sejauh ini saya paham semua keilmuan teknikal, saya sudah pelajari semua. Itu masih ada kalanya salah
seperti yang udah masuk tren HA, udah masuk swing masih turun juga. Tapi itu hanya beberapa persen dari keuangan yang saya miliki. Nah, ada beberapa yang saya fokus hanya untuk mengumpulkan passive income. Dan itu sudah berhasil di beberapa emiten. Dulu saya pernah ada SMSM, kemudian saya pernah ada Hexa. Hexa ini paling tidak menarik Pak untuk diikuti karena apa? Dia tidak liquid. Terus dia naik hanya pas pembagian dividen saja. Tapi kalau kita sudah tahu polanya, nah Hexa lagi turun nih, beli. Nah nanti pas dividen, kita tahu kan ukuran dividennya cuma sekian persen, masih tinggi capital gain, kita jual karena tahu nanti dia akan ada di titik turun lagi. Nah ini yang belum masuk porto saya SMSM karena target saya dengan kondisi saat ini lagi digembar-gemborkan Tesla, mobil listrik, seharusnya SMSM ini bisa turun lagi ke harga 900. Karena dulu saya pernah dapat di 880. Nah, kalaupun tidak dapat di harga segitu, menurut saya sih di 1100 itu sudah menarik. Dan ternyata kemarin kelolosan, dia sempat sentuh 1100, tapi kemudian mantul lagi, langsung naik lagi. Nah, value investing ini Pak, ya saya kebetulan ada di grup value investing. Sistem mereka itu mereka tidak memaksakan untuk harus punya barang. Jadi mereka menjalani kehidupan, ada yang pengusaha, ada yang masih bekerja juga, ada yang CEO juga, bahkan ada yang owner perusahaan TBK juga. Mereka itu tidak memaksakan harus beli. Jadi mereka ada titik-titik tertentu, jadi mereka hanya ngumpulin cash, ngumpulin cash, ngumpulin cash. Nah ketika tiba-tiba ada panik, kayak kasus kemarin itu ya, oh Antam, ARB, ARB, ARB. Nah mereka sudah mulai tuh nyari titik bawah ARB-nya. Masuk aja tuh di Antam, akhirnya kan dibawa naik lagi, itu cuan langsung. Jadi mereka justru menunggu momen di saat market lagi panik, bukan menunggu di saat market lagi euforia. Nah saat ini kan Pak Ray mungkin lebih condong ikut ketika market euforia, karena rata-rata kalau kita belajar technical analysis itu masuk pas market euforia, pas masuk ada yang beli. Nah anggap pasar modal ini hancur sehancur-hancurnya sampai tidak ada bandar, itu malah bagus. Jadi nanti tidak akan ada yang trading lagi. Jadi kita betul-betul invest ketika kita nanamkan di perusahaan itu, apa nih yang kita dapat? Pasti dividen. Pasti dividen itu Pak. Jadi kalau fokus ke dividen, apapun yang terjadi di market, yang penting perusahaan masih cetak laba, masih bisa ngasih dividen, ya kita santuy aja. Selama dia masih harganya di bawah, berarti masih ada kesempatan kita untuk cicil dapat barang. Tapi ketika dia harga di atas dan belum masuk nilai target jual kita, ya kita biarkan aja, jangan langsung tergiur untuk jual, karena kita tetap dapat telurnya, unggasnya tidak kita jual. Jadi untuk saran sebelum kita memasuki ke value of corporate, untuk sejauh ini fokus ke dividen. Tapi hati-hati ketika ada dividen besar kayak MPMX, itu ternyata jualan aset. Nah itu dibantingnya juga lumayan. Jadi cari yang dividen itu memang betul-betul dividen dari hasil sales. Karena nanti di laporan keuangan itu yang pertama kita cari adalah sales. Nah ketika ada sales, kemudian kita lihat HPP-nya. Nah sales itu dipotong HPP atau COGS-nya. Nah nanti keluar laba bruto. Nah laba bruto itu dikurangi lagi pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti operasional apa-apa bla 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 bla, akhirnya keluarlah nanti laba bersih. Nah dari laba bersih itu berdasarkan hasil RUPS atau dari prospektus awal perusahaan, berapa persen sih dari laba bersih yang mau dia jadikan dividen. Nah dividen itulah yang kemudian kita miliki. Jadi kalau kita kembalikan kepada investasi, sebelum investasi sampai menjamur seperti sekarang dan kemudahan dengan online trading, nah di zaman-zaman dulu ya orang-orang yang invest itu ya orang-orang yang memang sudah kebutuhan primer sekundernya terpenuhi, jadi itu tersier saja. Jadi mereka kadang udah beli, udah mereka lupakan gitu. Tahu-tahu ditelepon sama sekuritas, sama broker, Pak, ini saham Bapak udah gain segini loh, mau dijual nggak Pak? Gitu. Jadi kalau dikembalikan kepada dasar basic investasi yang sebenarnya Pak, tidak ada itu technical analysis, tidak ada itu bandarmologi. Bandarmologi dan technical analysis itu hanyalah
permainan supaya sekuritas tetap hidup karena ada orang yang tetap memberikan PP broker untuk tetap jalannya kehidupan mereka. Adapun pasar modal yang sebenarnya ya seperti itu, orang ada kelebihan uang, ditawarkan prospektus satu perusahaan, terus kita lihat prospektus itu, dan menurut kita ini menarik, di masa depannya perusahaan ini GCG-nya bagus, amanah juga, dan dia memberikan dividen juga, seiring bertambahnya waktu, maka kapitalisasi marketnya pun akan naik. Nah, kalau fokus kepada kembali ke awal, jadi resetting your mind, ada tuh nanti dicari Pak materinya, dibaca lagi, dibuka lagi. Itu aman, itu akan terhindar dari gejolak market, mau bandarnya sakit hati lah, mau apa, itu nggak ngaruh. Yang penting tiap tahun saya dapat dividen. Oke Pak, siap. Thank you Pak. Ya sebagai itu Pak, coba dilirik tuh MDKI, masukin Porto. Siap Pak, siap. Ya, terus fokus aja Pak. Beli. Nah, adapun yang lainnya anggap itu apa ya, asik-asikan aja gitu loh, buat ngisi waktu luang. Ya beli ini, beli ini. Kalau saya trading kan, saya nggak pernah share trading 1 juta lot gitu, nggak pernah Pak. Saya batasi kalau untuk trading tuh paling tinggi 100 lot. Dan saya cuan kadang kecil-kecil kan, 1 lot, 10 lot, cuan, sell. Gitu aja, dinikmatin aja, enjoy untuk nambah-nambah cash. Pak, tapi kalau konsep tadi passive income, apakah itu artinya bulanan Pak dari saham? Kalau sudah bulanan kan berarti kita nggak bisa ngandelin dividen dong Pak. Yang passive income tadi yang di Excel tadi Bapak sampaikan itu. Kalau kita bicara dividen kan dia baginya bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, tapi kalau kita bicara passive income kan itu bulanan ya Pak Didi? Pak Rey sudah mencoba itu permainan itu? Sudah Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, itu ada bayangan Pak secara visualisasi sebelum kita ke realita Pak ya. Nah, di permainan itu Pak, kalau kita jalani, jarang tuh dari pembelian saham yang ngasih passive income, kan nggak ada passive income sama sekali Pak. Betul. Nah, tapi kalau kita beli pas harga sahamnya jatuh, anggap kita beli yang $1, nanti bisa dipraktekkan Pak. Jangan beli properti. Pengen tahu Bapak dalam berapa kali ngocok dadu itu bisa keluar dari passive income dari permainan itu. Jadi ketika Bapak sering tuh menemukan yang harga $1, nanti ada penawaran nih, ini naik $5, ini naik $10, tapi ada ranknya di situ kan, rank terendah dan tertingginya. Misalkan $1, ternyata ranknya itu di $5 sampai $40. Nah, saya selalu ngambil jual ketika dia berada di rank tertinggi atau di pertengahan. Dan ketika dia ada di rank pertengahan, saya tidak beli. Dan itu dalam kasus realita, kita bisa beli ketika PE band-nya ada di bawah. Nanti coba di Haiki Saham Bot Direct, PE band, cari yang paling rendah. Dan itu ternyata Pak, kita memang tidak dapat passive income. Tapi ketika kita condong, pokoknya kita fokus saja, ini saham ini harganya masih rendah, saya beli. Ini sahamnya masih rendah, saya beli. Nanti kita buktikan di padepokan dengan saham BIP. BIP, saya beli di 151. Kemudian dibawa turun ke bawah, saya beli lagi, dibawa turun ke bawah, saya beli lagi, tapi saya batasikan di 1.500 lot. Ketika dia tembus 160, saya jual sebagian. Ketika dia turun lagi ke 140, saya beli lagi. Ketika dia turun ke 130, saya pakai dana margin. Ketika dia naik dikit, saya jual. Jadi si marginnya itu nggak sampai jadi utang. Jadi fungsi saya ngambil dana margin karena belum tentu harga 130 itu kesentuh lagi, dan ternyata BIP dibawa turun sampai ke 100 sekian, tapi saya tidak khawatir karena saya tahu persis bahwa ada beberapa pemilik dana besar yang beli di 175 dan dia sempat jual di 160, kemudian dia tampung lagi di 100 bawah itu di harga 120, tapi upgrade-nya akhirnya kembali di 160 Pak. Jadi upgrade BIP di Porto Padepokan itu dapat masih di bawah upgrade insider. Jadi saya sekarang punya harga upgrade di 144, lupa saya, nanti saya share di Padepokan. Dan itu akan kita lihat realitanya Pak ya. Nanti di tahun di bulan November 2021 berapa jadinya equity kita berkembang, itu bukan dari kemampuan saya trading, bukan dari kemampuan saya investasi, tapi tergantung dari si perusahaan BIP itu.
selama 1 tahun dia memberikan gain berapa. Nah, resiko terburuk ketika equity minus, saya tetap menjanjikan dengan dana cash yang saya miliki, seburuk-buruknya yang ikut andil di Padepokan itu dia akan dapat di atas deposito, dan saya janjikan 20% dari equity yang ditanamkan akan dikembalikan. Begitu Pak. Itu bukan berarti apa ya, itu hanya sebagai pemacu saja supaya saya menjaga portonya bisa dalam 1 tahun ini berkembang di atas 20%. Karena kalau tidak, maka saya harus keluar uang dari kantong sendiri. Begitu Pak Rey. Siapa Dedi? Terima kasih banyak penjelasannya. Ya, Pak Agus Lukman. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. Siap, Coach Dedi. Ya Pak, nanti diikuti aja Pak ya remedialnya ya, untuk semua juga. Tolong diikuti aja remedialnya, karena ada juga di antara rekan-rekan yang lagi pencarian jati diri. Saya ingin hasil pelatihan ini tidak seperti yang lainnya hanya jualan ludah. Saya ingin ada manfaatnya bagi rekan-rekan, ada ukurannya. Jadi dari semenjak rekan-rekan masuk ke pelatihan ini, setelahnya itu akan ada satu insight, syukur-syukur apa yang tadi gagasan besar tadi Padepokan ini bisa kita bangun menjadi besar, sehingga setelah kita mendapat dana yang cukup signifikan, nanti bisa dipakai bantu buat bisnis petani-petani di tempat Pak Agus itu Pak. Ya, siap. Ya. Betul sekali. Ya, jadi nanti Pak untuk Sabtu Minggu kita diskusi-diskusi aja ya, bukan materi yang ngobrol-ngobrol gini aja lah. Saya nanti malah inginnya dari teman-teman tuh, oh Pak saya begini untuk mendapatkan ini, siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang saya yakin tidak semua memiliki pendapatan tetap. Iya. Ya dari saya cukup sekian, silakan saya ke Pak Agus saja. Baik, kawan-kawan semua. Terima kasih Mas Dedi atas materinya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wacana dan wawasan kita semua terhadap investasi maupun dunia saham. Ini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi, bagus.